buku senja, dan tatapan pertama. Langit sore itu memudar ke warna jingga, menyisakan cahaya hangat yang menyelinap masuk lewat jendela perpustakaan. Jam pelajaran sudah usai, sebagian besar siswa memilih pulang atau nongkrong di kantin. Tapi tidak Renata. Ia memilih tempat favoritnya, deretan rak buku di sudut perpustakaan yang sepi. Tangannya menjelajah rak bertuliskan Sastra Dunia, mencari novel klasik untuk tugas bahasa Indonesia. Saat jemarinya menyentuh buku berjudul The Great Gatsby, sebuah tangan lain tiba-tiba mengambilnya dari arah yang sama. Maaf, ucap keduanya bersamaan. Renata menoleh cepat agak kaget. Di hadapannya berdiri seorang cowok berseragam SMA yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rambutnya hitam pekat, agak berantakan, dan ekspresinya datar. Mata mereka bertemu sesaat, cukup lama untuk membuat jantung Renata berdetak sedikit lebih cepat. Kamu? Siswa baru ya? Tanya Renata, mencoba mencairkan suasana. Cowok itu mengangguk pelan. Andrian. Renata, jawabnya mengulurkan tangan refleks. Kayaknya kita belum pernah sekelas ya? Aku pindahan, baru masuk tadi pagi. Kelas IBA IPA 2. Renata tersenyum. Wah, aku di sebelah kelas kamu, si IPA 3. Andrian mengangguk lagi, tapi tak banyak bicara. Ada aura misterius dalam caranya diam, seolah menyimpan banyak hal yang tak ingin dibagi. Renata merasa ada sesuatu di balik tatapan kosong itu, entah luka atau hanya rasa lelah. Tiba-tiba buku yang ia pegang terjatuh ke lantai. Ah, sial, gumamnya. Andrian langsung membungkuk dan memungutnya. Ini, Renata menerimanya, jari mereka bersentuhan sesaat. Hening sejenak, lalu Renata tertawa kecil, sedikit gugup. Makasih, Andrian. Andrian menatapnya sebentar, lalu mengangguk sekali lagi sebelum berbalik pergi. Tapi langkahnya terhenti di depan pintu. Ia menoleh dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ia bicara lebih dari satu kalimat. Renata. Renata menoleh cepat. Kamu orang pertama yang ngomong sama aku hari ini. Senyum itu, entah kenapa, membuat dada Renata terasa hangat. Dan di antara deretan buku dan aroma kertas tua, sesuatu yang baru saja mulai tumbuh. Pelan-pelan. Tanpa mereka sadari, semesta sedang merangkai cerita. Pagi itu sekolah terasa lebih ramai dari biasanya. Suara tawa, langkah kaki, dan bunyi pintu kelas yang dibuka tutup bersahutan di lorong. Renata berjalan santai sambil menggigit roti isi cokelat, rambutnya dikuncir setengah, dan tasnya digantung sebelah. Di depan kelas Ailata IPA 2, matanya tanpa sadar mencari-cari seseorang. Nyari siapa? Suara Lala, sahabatnya sejak SMP, tiba-tiba muncul dari belakang. Renata tersedak sedikit. Enggak nyari siapa-siapa. Lala menyipitkan mata. Jangan bohong, kamu senyum-senyum sendiri. Jangan bilang, ada yang kamu taksir? Apaan sih? Renata mengelak, pipinya mulai memanas. Baru saja dia mau membantah, seseorang keluar dari kelas X IPA 2. Andrian. Dengan jaket hitam yang menggantung di bahu dan wajah tanpa ekspresi, ia berjalan melewati mereka tanpa banyak bicara. Tapi mata Renata dan Andrian bertemu sesaat. Andrian mengangguk kecil. Pagi. Renata membalasnya cepat. Pagi juga. Setelah cowok itu berlalu, Lala langsung melotot. Siapa itu? Kamu kenal? Renata mengangkat bahu, pura-pura santai. Siswa baru. Namanya Andrian. Aku ketemu dia kemarin di perpus. Wah, tipe pecowok dingin gitu ya? Mysterious boy. Hati-hati nah, biasanya yang kayak gitu banyak rahasia. Renata hanya tersenyum samar. Tapi dalam hati, ia sendiri juga merasa hal yang sama. Ada sesuatu dalam tatapan Andrian yang membuatnya penasaran. Bukan cuma karena dia pendiam, tapi seolah ada dunia lain di dalam dirinya. Dunia yang tertutup rapat dan menunggu untuk ditemukan. Beberapa hari berlalu, Andrian mulai sering terlihat di perpustakaan sepulang sekolah. Renata juga. Kadang mereka hanya duduk di meja yang sama, saling diam membaca buku masing-masing. Tapi keheningan itu terasa nyaman. Seperti dua orang yang tak perlu kata-kata untuk merasa dekat. Hingga suatu hari saat langit mendung menggantung rendah di luar jendela. Renata, suara Andrian pelan. Ia menutup bukunya dan menatap Renata. Renata mendongak. Kalau kamu lagi sedih, kamu biasanya kemana? Pertanyaan itu membuat Renata terdiam. Tidak biasa seseorang menanyakannya begitu saja, tapi ada kejujuran di mata Andrian yang membuatnya ingin menjawab. Ke tempat tinggi. Atap sekolah kadang. Aku suka lihat langit, rasanya tenang. Andrian mengangguk seolah menghafal. Kenapa nanya? Ia menunduk sebentar. Gak apa-apa, cuma pengen tahu. Dan hari itu, langit di luar jendela mungkin kelabu. Tapi di antara dua hati yang perlahan saling membuka, warna-warni mulai bermekaran. Lo udah denger belum? Siswa baru di IPA 2 itu, katanya pernah bikin ribut di sekolah lamanya.
Kalimat itu terdengar jelas di kantin. Renata yang sedang duduk bersama Lala langsung berhenti mengaduk es tehnya. Ia menoleh, melihat dua siswi dari kelas lain sedang bergosip sambil menatap ke arah meja pojok, tempat Andrian duduk sendirian, seperti biasa. Katanya dulu pernah nyakitin temennya sendiri, terus pindah sekolah gitu aja. Serius? Tapi mukanya tuh ya, diam-diam nyeremin gitu. Renata menggenggam sendoknya lebih erat. Hatinya nggak enak. Selama ini Andrian memang tertutup. Tapi dari cara dia memperhatikan, dari cara dia mendengarkan tanpa memotong, Renata tahu dia bukan orang jahat. Sorenya mereka kembali bertemu di perpustakaan. Tapi kali ini Renata lebih dulu bicara. Aku dengar gosip soal kamu. Andrian tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup bukunya perlahan. Kamu marah? Enggak, cuma kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin. Andrian diam lama, matanya menerawang keluar jendela. Suara rintik hujan mulai terdengar. Di sekolah lama, aku punya sahabat, namanya Rega. Kita deket banget. Tapi suatu hari dia bunuh diri. Renata membeku. Orang-orang bilang aku penyebabnya, padahal aku cuma nggak sempat balas pesannya malam itu. Dan pagi-paginya, dia udah pergi. Suara Andrian pelan nyaris bergetar. Tapi ia tetap berusaha tenang. Aku nggak bisa maafin diri sendiri dan orang-orang pun nggak ngasih aku kesempatan. Jadi aku pindah. Renata menggigit bibir bawahnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi yang ia tahu, dia ingin Andrian tahu satu hal. Aku juga pernah kehilangan. Katanya lirih. Kakakku. Kecelakaan motor. Aku marah banget waktu itu. Ke orang yang nyetir, ke Tuhan, ke semua orang. Tapi akhirnya aku sadar, bukan salah siapa-siapa. Kadang hidup emang kejam aja. Andrian menoleh menatap Renata dengan tatapan yang perlahan mencair dari dinginnya luka masa lalu. Makasih, katanya pelan. Kamu nggak sendiri, Drian. Nggak lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Andrian tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum kecil yang muncul dari luka yang mulai sembuh. Hari itu, mereka tidak hanya saling mengenal, mereka saling membuka, menemukan pelipur lara dalam keheningan dan kekuatan dalam kebersamaan. Sejak hari itu, Renata dan Andrian jadi lebih sering terlihat bersama. Di perpustakaan, di lorong sekolah, bahkan kadang pulang bareng sampai halte depan gerbang. Lala jelas langsung curiga. Nah, kalian pacaran ya? Renata tertawa gugup. Enggak, belum. Tapi kayaknya aku suka dia. Lala mendesah panjang. Ya udah, hati-hati aja. Cowok kayak Andrian itu bisa bikin kamu terlalu dalam. Renata hanya diam, tapi hatinya setuju. Ia tahu, perasaan ini bukan main-main. Dan setiap kali Andrian menatapnya, ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap bertahan, apapun risikonya. Suatu malam, Renata pulang lebih malam dari biasanya. Ia baru selesai membantu Andrian menyusun bahan untuk tugas biologi kelompok. Saat masuk rumah, ibunya langsung menatap dengan pandangan curiga. Kamu dari mana? Dari rumah teman, Bu. Ngerjain tugas. Sendirian sama cowok? Renata terdiam. Ibunya menghela napas, lalu duduk di sofa. Ren, ibu dengar dari orang tua murid. Cowok itu Andrian. Katanya punya masa lalu yang buruk. Renata berusaha menahan nada suaranya. Bu, dia nggak seperti yang orang-orang bilang. Aku kenal dia. Dia baik. Ibu cuma nggak mau kamu kecewa atau terluka. Kamu ngerti kan maksud ibu? Renata menunduk. Di satu sisi ia paham. Tapi di sisi lain, kenapa orang-orang selalu menilai dari apa yang mereka dengar, bukan dari apa yang mereka tahu sendiri? Keesokan harinya, Andrian tampak berbeda. Lebih diam dari biasanya. Wajahnya letih seperti habis begadang. Ada apa? Tanya Renata saat mereka duduk di perpustakaan. Andrian menatap buku kosong di depannya. Kamu harus jauhin aku. Renata tercekat. Apa? Aku nggak mau kamu jadi sasaran omongan. Aku tahu sekarang orang tua kamu mulai nggak suka aku. Dan aku nggak mau bikin kamu repot. Renata menggenggam tangan Andrian di atas meja. Aku yang milih tetap di sini, bukan karena aku kasihan, tapi karena aku percaya kamu. Dan aku sayang kamu. Andrian menunduk. Baunya bergetar. Kenapa kamu nggak takut? Semua orang takut deket aku. Karena aku tahu. Kamu lebih takut kehilangan orang lagi. Tapi sekarang kamu nggak sendiri. Aku di sini, Drian, sama kamu. Dan untuk kedua kalinya, Andrian menangis. Bukan karena sedih, tapi karena seseorang akhirnya bertahan. Walau semua orang menjauh, Renata justru datang lebih dekat. Papan pengumuman di tengah lapangan sekolah dipenuhi selebaran berwarna-warni. Festival Seni SMA Harapan, buka pendaftaran penampilan. Tertulis besar dengan gambar mikrofon dan gitar. Renata menatap Andrian yang berdiri di sebelahnya. Ikut yuk, katanya semangat. Andrian mengangkat alis. Ikut apa? Nampil di acara festival.
Kamu bisa main gitar kan? Aku dengar kamu nyanyi pelan waktu nyusun tugas itu loh. Aku nggak biasa tampil di depan orang. Justru itu. Renata tersenyum. Saatnya buktiin ke semua orang, kamu bukan cuma cerita dari masa lalu mereka. Kamu nyata, kamu kuat. Andrian terdiam lama, lalu mengangguk. Tapi, aku mau kamu yang nyanyi. Renata melotot. Apa? Aku nggak pernah nyanyi di depan umum. Sama, kita sama-sama takut, tapi kita bareng. Hari festival tiba lebih cepat dari yang mereka harapkan. Satu panggung kecil di tengah lapangan, suara murid-murid bersorak, dan guru-guru duduk di bawah tenda. Renata dan Andrian berdiri di atas panggung, jantung mereka seirama dalam gugup yang sama. Lagu ini? Renata membuka suara, matanya mencari sosok ibunya di antara kerumunan. Buat orang-orang yang pernah salah dinilai, yang pernah merasa sendirian, tapi juga buat seseorang yang berani bertahan. Andrian mulai memetik gitar. Nada-nada pelan mengalun, lalu suara Renata mengikutinya. Lagu mereka bukan lagu cinta biasa. Liriknya berisi luka yang perlahan sembuh, tentang langit yang selalu ada bahkan setelah badai. Dan ketika bait terakhir berakhir, seluruh lapangan diam sejenak, lalu tepuk tangan meledak. Renata menatap ibunya yang berdiri di antara penonton. Untuk pertama kalinya, sang ibu tersenyum dan mengangguk. Andrian menatap ke arah Renata. Kamu penyelamatku, Ren. Kita saling nyelamatin. Dan di tengah sorak-sorai itu, tanpa kata, Andrian menggenggam tangan Renata di atas panggung. Bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol bahwa mereka sudah tidak takut lagi. Langit hari itu cerah. Balon-balon warna-warni berterbangan ke udara. Suara tawa dan tangis bercampur dalam upacara kelulusan. Seragam putih yang kini penuh coretan kenangan, dan wajah-wajah remaja yang bersiap meninggalkan masa SMA mereka. Renata berdiri di halaman sekolah, memegang selembar foto kelas yang baru dibagikan. Lala memeluknya dari belakang, matanya merah. Gue bakal kangen banget, nah. Gue juga, Lal. Tapi hidup kan gak berhenti di sini. Lala tersenyum sambil menunjuk seseorang di kejauhan. Tuh, pangeran lo nungguin. Renata menoleh. Di bawah pohon besar dekat gerbang, Andrian berdiri sambil memainkan kunci motor di tangannya. Ia masih sama, tenang, diam, tapi sekarang dengan sorot mata yang lebih hidup. Renata menghampirinya. Jadi, kita kemana abis ini? Andrian mengangkat alis. Kamu duluan. Kuliah di mana? Jogja. Sastra Inggris. Andrian tersenyum. Aku diterima di Bandung. Musik. Keduanya terdiam sesaat. Jarak itu nyata, tapi tidak menakutkan seperti dulu. Jadi kita akan jauh ya. Andrian menatap Renata dalam-dalam. Tapi aku nggak akan pergi. Hatiku tetap di sini. Renata menggenggam tangan Andrian. Aku percaya. Mereka berjalan perlahan ke arah gerbang sekolah. Angin sore menyapa rambut Renata, dan matahari mulai turun ke ufuk barat. Di sana, di tengah langkah kecil menuju masa depan, mereka berhenti sejenak. Ren, kata Andrian, kalau suatu hari nanti kita udah sibuk, udah dewasa, udah nggak bisa sering ketemu, kamu masih ingat langit ini kan? Renata menengadah. Langit yang dulu jadi tempat kamu sembunyi, sekarang jadi tempat kita janji. Andrian mengangguk. Di bawah langit yang sama, aku akan selalu sayang kamu. Renata tersenyum, air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang begitu hangat. Dan di antara langit sore, suara riuh perpisahan dan janji yang dititipkan pada waktu, mereka tahu cinta mereka akan tetap hidup.